Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua, apa kabar? Sehat? Baik, perkenalkan nama saya Dr. Trisna Sentia Dewi. Saya dokter umum di UPTD Kesehatan Puskesmas Pangian. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai edukasi untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dengan perilaku cerdik. Ibu-ibu apakah sudah tahu apa itu perilaku cerdik? Apakah sudah ada yang tahu singkatannya apa? Oke, C adalah cek kesehatan, E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik, D-nya diet seimbang, I-nya adalah istirahat yang cukup, dan K-nya adalah kelola stres. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rajin aktivitas fisik. Ibu-ibu apakah sudah tahu apa itu aktivitas fisik atau contoh-contoh aktivitas fisik yang pernah ibu lakukan di rumah? Ayo bu, tunjuk tangan, siapa yang tahu? Oke, baik, mengepel rumah, mencuci piring, menyapu rumah, kemudian menyapu halaman. Itu adalah contoh aktivitas fisik yang biasa kita lakukan di rumah. Nah, untuk aktivitas fisik ini sebaiknya kita lakukan 30 menit dalam satu hari, atau lebih kurang 150 menit dalam satu minggu. Atau kita boleh juga mengajak keluarga kita bersama-sama melakukan aktivitas fisik dengan melakukan gotong royong mungkin 1 kali seminggu di rumah kita. Atau boleh juga nih kalau dengan komunitas kita seperti ibu-ibu di Kadar Posyandu boleh melakukan senam 1 kali seminggu. Nah, kemudian bagaimana ibu-ibu? Apakah selama ini sudah melaksanakan aktivitas fisik? Oke, baik, sudah ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya yang bertanya ya Bu. Sejauh ini apakah ibu-ibu paham dengan apa yang saya sampaikan? Oke, kalau paham, coba saya tanya kembali ya Bu. Berapa lama tadi kita melakukan aktivitas fisiknya Bu? Oke, 30 menit ya per hari. Kalau berminggunya berapa? Nah ya, berarti sudah paham ya Bu, 150 menit dalam 1 minggu. Nah, dengan begitu, dengan melakukan perilaku cerdik, kita dapat menuju masa muda yang sehat dan masa tua yang nikmat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk ibu semua. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu Kader, perkenalkan nama saya Roni Arianto SKM, petugas promosi kesehatan Puskesmas Pangian. Nah, apa kabar ibu-ibu para kader, sehat? Pada kesempatan kali ini kita akan bersama mempelajari yaitu cara registrasi, cara login ke aplikasi, dan panduan pencatatan deteksi dini PTM di aplikasi ASIK. Nah, ibu-ibu kader sudah kenalkah dengan aplikasi ASIK? Nah, kalau belum, ASIK itu ialah aplikasi Sehat Indonesiaku. Jadi semua data kegiatan Posyandu, pencatatan dan pelaporannya kita input di aplikasi ASIK. Nah, cara registrasinya yang pertama ialah unduh aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK menggunakan Play Store pada ponsel Android. Nah, ibu-ibu pastikan sudah memiliki ponsel Android ya. Terus yang kedua, klik daftar. Lanjut, pilih peran pelayanan kesehatan dan isi data diri. Kemudian registrasi selesai. Selanjutnya, cara login ke aplikasi ASIK. Nah, login ini dengan mengisi nomor WhatsApp dan klik masuk. Masukkan kode OTP yang dikirimkan. Setelah pengiriman OTP selesai, maka pelayanan kesehatan akan dihantarkan pada laman beranda aplikasi dan siap mengakses fitur yang terdapat di aplikasi ASIK. Nah, selanjutnya ialah panduan pencatatan deteksi dini PTM di aplikasi ASIK. Nah, pastikan ibu-ibu sudah login dengan nomor WhatsApp yang terdaftar. Lalu pilih screening PTM untuk memulai pencatatan deteksi dini PTM. Lalu masukkan tanggal dari puskesmas tempat deteksi dini PTM dilakukan. Nah, kemudian klik mulai aktivitas. Nah,
Untuk memulai pencatatan, isikan nik dahulu, nik peserta. Hasil pencarian akan menampilkan data diri peserta. Lalu isi data peserta yang diperlukan dan pastikan sudah lengkap dan sesuai. Selanjutnya, lanjutkan pencatatan dengan mengisi informasi terkait riwayat penyakit keluarga dan pribadi. Bisa pilih lebih dari satu, lalu klik simpan. Lalu lanjutkan pencatatan faktor resiko. Lanjut, pengisian informasi hasil pemeriksaan, lalu klik simpan. Setelah itu, semua data terisi akan muncul ringkasan hasil pencatatan, faktor risiko, dan hasil pemeriksaan. Berdasarkan data tersebut, isi informasi diagnosa dan rujukan ke rumah sakit atau puskesmas jika diperlukan. Ingat ya Ibu ya, jika diperlukan untuk dirujuk, buatlah dirujuk. Lalu klik simpan dan selesai. Ulangi langkah yang sama untuk pencatatan peserta lainnya. Nah, dari penjelasan tadi kira-kira Ibu-Ibu kader sudah paham? Baik, jika sudah paham, terima kasih atas atensi Ibu-Ibu semua yang telah berkesempatan dan mau mengikuti pelatihan ini, dan kita selanjutnya akan menjadi garda terdepan dalam proses deteksi dini penyakit tidak menular di masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya Ayu Lestari, fasilitator dari Puskesmas Pangéan. Dalam 3 menit ke depan, saya akan menyampaikan cara pengukuran faktor risiko PTM. Pengukuran faktor risiko PTM adalah bertujuan untuk mendeteksi dini obesitas. Deteksi dini obesitas dapat kita ketahui dengan melakukan 3 cara pengukuran. Yang pertama, pengukuran tinggi badan. Yang kedua, pengukuran berat badan. Dan yang ketiga, pengukuran lingkar perut. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan cara pengukuran berat badan. Dalam pengukuran berat badan, ada kondisi dan syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pengukuran dilakukan menggunakan timbangan injak atau timbangan digital yang sudah dikalibrasi atau ditera. Letakkan alat di lantai yang keras dan rata, posisikan angka sampai menunjukkan angka 0. Kemudian, upayakan mata pengukur tegak lurus dengan skala. Cara pengukurannya, klien berdiri tegak dengan memakai pakaian seminimal mungkin, tanpa alas kaki, tidak membawa tas atau dompet, serta perhiasan atau jam tangan yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Kemudian kita membaca hasil dengan cara mata kadar yang mengukur tegak lurus dengan jarum penunjuk angka timbangan. Jadi di sini dapat kita simpulkan, dalam melakukan pengukuran berat badan, kita harus memperhatikan kondisi dan syarat dari alat dan klien yang akan kita ukur. Dari alat sendiri, yaitu alat pengukuran atau timbangan telah dikalibrasi atau ditera. Kemudian meletakkannya di lantai yang keras dan datar. Dari klien sendiri, memakai pakaian seminimal mungkin. Jadi tidak mempengaruhi hasil penimbangan. Demikianlah cara melakukan pengukuran berat badan. Bagaimana ibu-ibu semua? Apakah ibu-ibu semua sudah paham dan bisa melakukan pengukuran berat badan? Terima kasih untuk ibu-ibu semuanya yang telah mendengarkan penyampaian saya dalam pengukuran berat badan. Nanti kita akan melakukan praktek dalam pengukuran faktor risiko PTM, termasuk praktek untuk melakukan pengukuran berat badan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.